yang diproduksi oleh masyarakat kan paling ya mohon maaf ada ikan, ada, tapi kan yang dijual kalau kita saksikan itu kan minuman-minuman instan, saset, Indomie dan lain sebagainya. Di Ampenan itu juga saya menjadi kritik bagi kami. Ya. Harusnya kan yang dijual itu produk-produk yang diolah oleh mereka, bukan ikan, gitu. bukan produk Instan. pabrikan. Kan ada studi mengatakan bahwa pantai Ampenan ini juga termasuk rawan tsunami. Ya. Nah itu studinya serius gitu. Kalau tidak salah dari Bank Dunia atau dari mana tapi kalau kita ngeluh efisiensi berarti kan kita tidak kreatif. Nah, itu kita dituntut oleh pemerintah pusat, justru diuji kreativitas kepala daerah, pemerintah daerah itu pada saat efisiensi seperti ini. Halo Tribuners semua, selamat datang di Ekonomi Talk NTB, bicara ekonomi di sini aja bersama saya Laila. Kita berbicara soal pesisir Kota Mataram yang sepanjang 9 km. Tentunya ini punya potensi yang luar biasa dengan harapan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kota Mataram. Dan untuk membahas ini edisi lanjutan teman-teman, sebagai informasi karena sebelum-sebelumnya ada edisi membahas pesisir juga, ada pesisir di Tanjung Karang, Ampenan dan sebagainya. Dan spesial kali ini kita bahas bersama Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram, Bapak Muhammad Ramdhani. Ada Pak Kadis di sini sudah hadir. Pak Kadis, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih. Akhirnya saya bisa sampai di Tribun ya. Tribun. Pertama kali Pak Kadis ya? Iya betul, berkunjung. saya terima kasih. Karena sebelumnya kita podcast itu di Gramet, talk show di Gramet. Di Gramet. Ya, betul. Bahas anak-anak muda. Iya betul. Sekarang kita bahas pesisir. Iya. Mungkin langsung saja Pak Kadis, dari pemerintahan Kota Mataram sendiri bagaimana melihat potensi pesisir di Kota Mataram dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan warga kota? Iya. Terima kasih Mbak Laila. Jadi saya sebelum jawab langsung ke pertanyaan itu, saya perlu sampaikan histori kenapa ada talk show berseri dengan Tribun, dengan Pemprov Mataram. Jadi kalau tidak salah tadi sudah disampaikan sebelum sesi dengan saya ini ada dengan Kadis Perikanan ke Laut Perikanan, kemudian dengan Camat Ampenan, Camat Sekarbele, dengan Pak Lurah. Jadi nelayannya juga ya, malah. Itu hasil diskusi kami dengan pihak Tribun News dan teman-teman Tribun News, Pak Sirtu, bahwa kami ingin secara fokus mengangkat tema Mataram dengan pesisirnya dengan konsep Waterfront City. Waterfront City ini mencoba mengangkat bahwa banyak kota-kota di dunia, bukan hanya di Indonesia, kota-kota di dunia ini berangkat dari kota di pinggir pantai. Banyaklah kota di Indonesia, ada Betawi, Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Makassar, termasuk juga mungkin di luar negeri ada Liverpool, ada apalagi Amsterdam itu. Jadi banyak kota-kota di dunia ini tumbuh dari pantai. Jadi sejarah kota pantai di Kota Mataram ini kan sudah diawali di zaman pada saat pelabuhan Ampenan itu berjalan dan itu tumbuh ekonominya. Nah, itu coba kami angkat lagi ke potensi-potensi di sepanjang pesisir itu, bukan hanya di eks pelabuhan tetapi sepanjang 9 km. Dalam konteks sekarang dan saya juga kaitkan dengan RPJMD Kota Mataram, rencana pembangunan jangka menengah Kota Mataram yang disusun pada periode kedua Wali Kota Haji Muhammad Rizkana dan Pak Pak Tuan Guru Mujibur Rahman, itu sangat berorientasi kepada pantai ini dengan konsep Waterfront City. Pertama aspeknya adalah pemberdayaan nelayan, pesisir masyarakat nelayan. Kemudian yang kedua adalah
mengangkat pengembangan pariwisatanya, aspek pariwisatanya. Yang ketiga itu aspek pengelolaan sampah lingkungannya. Oke, sampah. Jadi semua sampah yang mulai dari hulu, mulai dari sepanjang daerah aliran sungai, dari Meninting, Jangko, kemudian Unus, Ancar dan lain sebagainya, itu sampah itu berujung semua di Pantai Ampenan. Nah, ini bagaimana kita mengurangi dampak sampah laut, dan ini banyak program-program yang unik yang dikembangkan oleh masyarakat atau nelayan di Kota Mataram, di pesisir itu, yang mencoba fokus penanganan sampah di pantai. Jadi itu mungkin sebagai pengantar. Nah, menjawab terkait dengan program-program pemerintah terkait dengan di pesisir ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kurang lebih ada sekitar 17% masyarakat Kota Mataram itu bertempat tinggal di pesisir. Cukup tinggi ya, Pak Kadis? Populasinya sekitar 76.000 jiwa, kurang lebih. Itu kan daerah padat itu, Ampenan itu. Itu kurang lebih mencakup sebagian 50% dari penduduk Kecamatan Ampenan dan Sekarbele. Jadi itu kita asumsikan sebagai warga pesisir. Dengan jumlah kakak atau jumlah jiwa seperti itu, tentu membangun Kecamatan Ampenan dan Sekarbele ini tentu menyelesaikan sebagian daripada persoalan Kota Mataram. Dan itu persoalan yang seolah-olah menjadi persoalan tahunan yang berulang kali. Pertama adalah masalah bencana alamnya, yang kedua masalah abrasi, banjir rob, kemudian konflik lahan dan kawasan kumuh. Memang kita harus akui di kawasan pesisir itu banyak perumahan-perumahan nelayan itu masih terkesan kumuh gitu, karena itu identik dan beririsan dengan masyarakat, mohon maaf, agak ekonominya agak rendah, miskin. Nah, jadi seperti itu mungkin isu yang paling penting di sepanjang pesisir. Oke, Pak Kadis, kita bahas satu-satu soal lingkungan ya. Soal tadi disinggung sama Pak Kadis soal lingkungan kumuh itu kan menandakan ekonomi masih di bawah. Itu kan menjadi PR pemerintah Kota Mataram juga, bagaimana mensejahterakan warganya yang ada di pesisir gitu. Itu juga akan hidup para nelayan. Nelayan juga terkendala dengan cuaca dan juga ekonomi yang masih jauh di bawah itu. Pak Kadis, gimana tuh untuk itu? Ya, kalau ini terus terang, kalau saya tidak tahu, lupa tadi catat persis berapa jumlah salah satu kantong kemiskinan itu kan di daerah, kalau tidak salah kemiskinan ekstrim bahkan itu di Kelurahan Bintaro. Kelurahan Bintaro. Nah, kalau tidak salah Kelurahan Bintaro itu sekarang menjadi bagian dari program integrasi terkait dengan desa berdaya, desa atau kelurahan berdaya yang digagas oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Yang kedua ada program kelurahan nelayan merah putih yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan. Itu sebenarnya adalah integrasi beberapa program yang mencoba mensasar kantong-kantong kemiskinan. Ya, tentu kita tidak bisa mengerjakan secara bersama dalam satu waktu untuk semua gitu. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kemudian termasuk juga pemerintah pusat, yaitu fokusnya di Bintaro. Nah, ya kita selesaikan rumah kumuhnya dengan ada rusunawa, kemudian ada kemarin yang terkena abrasi dan gelombang pasang itu dengan Huntara. Kemudian mereka sekarang dibuatkan kampung nelayan merah putih, di mana di situ hasil tangkapan mereka itu tidak langsung dijual, tetapi bisa diawetkan di cold storage dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada pasar ikan. Sekarang kan pasar ikan yang di pinggir jalan Saleh Sungkar itu
dipindahkan berdekatan dengan kampung nelayan Merah Putih ini dan Rusunawa tempat tinggalnya. Harapannya di situ semua menjadi terintegrasi. Nah, sejauh mana dampaknya tentu kita masih perlu waktu untuk melihat hasilnya seperti apa. Kalau seandainya nanti ini berkembang dan berjalan sesuai dengan skenario, tentu ini menjadi piloted project, percontohan. Mudah-mudahan ada kantong kemiskinan lain yang ada di sepanjang pesisir ini yang akan kita intervensi dengan cara yang sama. Termasuk intervensi para nelayan dan juga para istri juga yang mengolah hasil ikan. Karena kan kalau dijual secara mentah nilai ekonominya masih minim gitu dibandingkan dengan packaging yang bagus. Itu juga sih terkait dengan memang hal yang mendasar di mindset, terutama kita ngomong cara berpikir teman-teman nelayan ini kan memang fokus pada profesinya sebagai nelayan. Ketika ada cuaca buruk, kemudian tidak memungkinkan mereka, ya mereka duduk santai aja di depan rumahnya menunggu cuaca, kan itu tidak produktif ya. Nah, sudah banyak sih program-program mencoba mengintervensi kaum perempuan, kemudian para nelayan ini ketika cuaca buruk kemudian tidak melaut itu sudah diintervensi, diberikan pelatihan keterampilan selain menangkap ikan. Begitu juga dengan istrinya bagaimana mengolah ikan-ikan yang mungkin tidak bisa terjual secara cepat, itu diolah menjadi abon, diolah menjadi kuliner, bumbu dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah dilakukan oleh dinas perindustrian UKM, kemudian ada kalau tidak salah di PKK, kemudian di kecamatan kelurahan juga itu sudah memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Cuma memang konsistensi dan kesabaran kita untuk melihat dalam waktu yang cukup lama. Biasanya setelah pelatihan mereka mungkin 2 bulan, 3 bulan mempraktekkan, tetapi hilang lagi. Nah, itu yang menjadi evaluasi pemerintah kota sejauh ini, sejauh mana dampak keberlanjutan daripada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam intervensi itu terhadap masyarakat nelayan. Nah, apalagi sekarang kan hampir banyak program juga bantuan-bantuan subsidi itu kan menyasar nelayan ya. Jadi gitu. Kalau begitu kondisinya Pak Kadis artinya kan perlu pengawasan juga gitu agar pelatihan-pelatihannya tidak hilang, tidak bertahan saat awal-awal, harus berkelanjutan sehingga kan konsistensi kemudian ekonomi juga bisa berputar bagus. Nah, soal pengawasan itu sebenarnya bisa dibentuk untuk menjamin keberlanjutan itu ya. Jadi kalau menurut saya harus pendekatan agak non teknis lah kalau menurut saya. Kalau bahasanya ya ada miskin itu kan di macam-macam kan, ada disebabkan oleh cara berpikir. Cara berpikir itu kadang-kadang perlu pendekatan psikologis, pendekatan religius dan lain sebagainya, bahwa miskin itu bukan takdir gitu loh. Ada yang miskin karena mungkin tingkat pendidikannya jadi harus disentuh dengan pendidikan gratis atau pendidikan yang murah dan lain sebagainya. Ada yang miskin karena sakit, dengan berobat. Ada yang miskin karena dompetnya memang ekonominya tidak bergerak, ya harus diberi keterampilan dan keahlian dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tipikal kemiskinan itu harus didekati dengan berbagai macam cara dengan sesuai dengan diagnosanya, sesuai dengan karakter kemiskinannya. Jadi obatnya biar sesuai gitu. Jadi tidak diseragamkan gitu. Tidak diseragamkan. Jadi cuma memang kadang-kadang di masyarakat nelayan ini, masyarakat pesisir ini, dia kadang-kadang numpuk gitu, bukan numpuk ya, kumpul jadi satu itu ya, miskin karena
Oke. pendidikannya rendah, kemudian karena kesehatannya kurang terjamin, kemudian juga karena mindsetnya itu. Ya. Nah, menurut saya mindset ini yang agak perlu, panjang ya. anunya penanganannya. Dan itu memang harus pendekatan perlu yang pelan-pelan, Pelan-pelan. gitu, bisa. Ya. Sementara di satu sisi, mohon maaf, kekurangan kami dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pemerintah ini kan dia harus berbasis tahun anggaran kan. Ya. Jadi ketika tahun ini ada, tahun depan belum tentu ada program itu. Ya. Jadi dianggap sekali memberi pelatihan, tahun depan harusnya dievaluasi lagi, ada peningkatan skala, katakanlah kemarin cuma produksi, besok pemasarannya seperti apa, itu harusnya di situ juga bagian dari pengawasan dan evaluasi itu tadi. Karena juga kan penganggaran itu ada skala prioritasnya. Ya betul, apalagi sekarang ya mohon maaf. Efisiensi Ya sekarang kan zamannya Bu Evi namanya. Bu Evi itu efisiensi di mana-mana. Efisiensi di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita ngeluh efisiensi berarti kan kita tidak kreatif. Nah, itu kita dituntut oleh pemerintah pusat justru diuji kreativitas kepala daerah, pemerintah daerah itu pada saat efisiensi seperti ini. Jadi kalau ngeluh saja tanpa ada solusi, dengan keterbatasan ini seperti apa. Nah, itulah kemarin pemerintah kota kan sempat mendapat penghargaan Creative Finance itu, artinya mencari sumber-sumber pendanaan yang di luar pemerintah, itu ada CSR, ada dan lain sebagainya, dan itu pula yang kami dorong di masyarakat pesisir ini, terutama di kelurahan kecamatan yang ada di pesisir. Di situ kan ada Pertamina, di situ ada PLN, Lombok Picker itu, kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang tentu memiliki dana social responsibility-nya, CSR-nya untuk membantu masyarakat sekitar. Nah, itu alhamdulillah juga cukup membantu program-program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan terkait peralatan dan sebagainya. Dan kami juga pemerintah dibantu juga sama pihak legislatif, anggota dewan yang kebetulan mempunyai dapil di sana, itu sangat sering menyuarakan pentingnya perhatian terhadap kaum nelayan. Dana pokir. Ya, pokir apapun namanya lah, apapun namanya pokir atau apa, yang jelas DPR juga sering menyampaikan karena memang mereka jumlahnya banyak ya. Masyarakat terpadat, penduduk terpadat di Kota Mataram itu kan ada di Ampenan. Nah, di situ juga orang miskin, di situ juga nelayan. Jadi menurut saya semakin banyak yang atensi terhadap kawasan pesisir ini, menurut saya semakin baik. Sebelum saya bahas soal potensi pariwisata yang ada di pesisir Kota Mataram, saya tadi Pak Kadis nyebut soal finance, keuangan nelayan. Nah, di nelayan kita rata-rata Pak Kadis masih cukup sama rentenir gitu, keuangannya masih literasi keuangannya masih jauh gitu, sehingga mudah terjerat hutang, rentenir dan sebagainya. Gimana tuh pendekatannya Pak Kadis dan penanganan? Jadi ya, karena mohon maaf, kalau penghasilan orang dengan sifatnya harian itu kan seperti itu, dia salah satu cirinya kan. Artinya dia tidak berkepastian satu bulan itu berapa gajinya. Jadi dia hidup itu sambung menyambung dari hari ke hari gitu kan. Nah, ketika hari itu dia mungkin sakit dan lain sebagainya, itu mungkin akhirnya cara berpikirnya cara cepatnya untuk itu ya paling kan dengan bank subuh itu, rentenir itu. Nah, terkait dengan itu memang ada sih skema-skema pembiayaan atau yang coba mengurangi ketergantungan, paling tidak mengurangi ketergantungan kaum miskin, terutama di masyarakat ekonomi kecil, termasuk nelayan, untuk mendapatkan akses permodalan, tetapi tanpa bunga, tanpa jaminan. Itu tapi masih
skalanya masih kecil. Itu saya ingat ada program masyarakat ekonomi syariah itu namanya Harum Berseri. Harum Berseri itu visi misi Kota Mataram. Berseri itu bebaskan rakyat dari sengsara riba. Jadi itu berangkat dari konsep syariah, membantu masyarakat dengan uang pinjaman atau pembiayaan hanya 1 juta. Mereka berkelompok berbasis kelompok-kelompok masyarakat dan dana bergulir. Jadi mereka nyicilnya per hari gitu. Sama seperti rentenir itu, nyicilnya kan per hari atau untuk mengembalikan uang pinjamannya itu, tapi kan tanpa bunga. Ya, tapi itu ketika mau dikembangkan dalam skala yang lebih banyak, itu kami masih kesulitan terkait dengan koordinasi dengan pihak-pihak bank yang mau menyalurkan, bersedia dengan skema itu tanpa bunga. Kalau bank konvensional kan ya keuntungannya memang dari dari margin antara bunga dengan pinjaman dengan bunganya itu gitu. Margin bunganya itu dia hidup gitu loh. Agak kompleks ya Pak. Ya, agak kompleks. Masalah penanganan ini. Ya. Dan selain dari tadi nelayan, kita juga punya potensi pariwisata yang luar biasa di sepanjang pantai 9 km ini. Ampenan, siapa tidak kenal Ampenan gitu kan. Menurut Pak Kades sendiri, pariwisata kita di pesisir pantai ini kira-kira menjanjikan nggak untuk menuju waterfront city tadi itu? Oh iya. Jadi memang kelihatannya terlalu mewah ya waterfront city, sementara kondisi ada kemiskinan di situ, ada kekumuhan di situ. Nah, itu. Kalau kaitannya dengan pariwisata, memang segmentasinya kan memang itu menyasar bukan pariwisata yang berbasis investasi seperti Mandalika. Jadi itu kan sifatnya lokal kan. Kelebihan dari pariwisata yang berbasis masyarakat lokal itu kan uangnya itu berputar di situ gitu loh. Kalau pariwisata berbasis investasi seperti di Gili, Trawangan, Mandalika itu kan uang dari luar diinvestasikan di sana. Nah, ketika turisnya datang dari berbagai macam daerah, itu uangnya kembali lagi ke sana. Nah, beda dengan pariwisata yang berbasis masyarakat. Kalau istilahnya itu community based tourism. Turis berbasis masyarakat. Jadi orang yang datang, walaupun turisnya lokal dari Cakra, dari Lombok Barat, Lombok Timur, duduk atau menikmati sunset yang ada di sepanjang Ampenan itu, uangnya itu dirasakan oleh para masyarakat, perputaran uang di situ. Jadi walaupun nilainya kecil, tetapi memang uangnya berputar dan cepat gitu loh. Ya memang yang dijual, yang jadi masalah itu yang dijual kan bukan produk yang bukan yang diproduksi oleh masyarakat di situ. Yang diproduksi oleh masyarakat kan paling ya mohon maaf ada ikan, ada. Tapi kan yang dijual kalau kita saksikan itu kan minuman-minuman instan, saset, Indomie dan lain sebagainya. Di Ampenan itu juga saya menjadi kritik bagi kami. Harusnya kan yang dijual itu produk-produk yang diolah oleh mereka, bukan produk instan, pabrikan yang dibeli kemudian dijual. Jadi margin nilai tambahnya itu kecil gitu loh. Tetapi apapun itu, tapi mereka sudah merasa bersyukur dengan sekedar dapat 100-200 ribu per hari gitu kan, sangat apalagi kalau hari-hari akhir pekan gitu kan cukup rame gitu. Jadi menurut saya memang kalau dilihat disebut pariwisata di sepanjang pesisir memang segmentasinya untuk masyarakat lokal gitu. Tetapi itu uang kecil, tetapi karena dia rutin bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Perlu dilihat juga sih yang buka-buka kafe di sepanjang Pantai Gading, di Pantai Bom itu
saya meyakini paling tidak itu masyarakat Ampenan lah atau masyarakat Sekarbele. Saya yang agak sanksi itu adalah masyarakat yang di Sunset Land. Nah, itu Sunset Land itu apakah orang dari luar atau enggak, ya, kita juga enggak tahu, tapi tidak sedikit investasinya itu kan. Kalau yang di Sunset Land itu dia harus siapkan parkir, kemudian dengan tenda-tenda yang tidak sederhana lah. Ya. Dan jadi begitu. Itu menarik, daya tariknya itu seperti itu, memang dikemas seperti itu. Jadi meskipun sedikit-sedikit untuk menuju kesejahteraan itu tetap tetap mengarahnya ke sana. Pak Kadis, kenapa kita tidak bisa menjual produk-produk olahan lokal kita sendiri yang mungkin bisa menjadi ikon orang kalau berwisata ke Kota Mataram? Ada produk yang khasnya Mataram nih gitu yang dijual di tempat-tempat wisata gitu. Tadi yang sempat dikritik Pak Kadis itu kenapa kita nggak bisa, Pak Kadis? Kalau saya sih pertama soal sertifikasi, jadi standar produk. Kalaupun pertama kualitas kan, kalau ketika dia sudah produksi, kalau sudah pertama branding, pemasaran, kemudian sertifikasi. Dia produk itu kadang-kadang hanya jumlahnya hanya 100 paket gitu, katakanlah 100 bungkus gitu. Kalau orang minta lebih dari itu, katakanlah sudah laku, dia sendiri tidak sanggup, katakanlah begitu. Begitu katakanlah dikemas dengan baik kan, dia oplahnya atau omsetnya akan semakin tinggi. Dan di situ ketika kemasannya sudah baik, ada sertifikasi halal, itu akan semakin meningkat. Nah, terkait dengan produk-produk khas yang perlu dijual di Kota Mataram, apa yang kita tawarkan, memang sekali lagi produk khas Kota Mataram, kebetulan saya juga pernah di Perinkops ya, itu maksud saya dia lain segmennya. Di kawasan-kawasan wisata Ampenan ini kan, sekali lagi saya sampaikan, produknya, pengunjungnya kan orang Pulau Lombok lah, lokal gitu. Jadi dia cenderung tidak membelanjakan, tidak tertarik dengan cendera mata, souvenir atau makanan yang khas-khas dari kita, yang kemasan yang sudah kita olah untuk kita produksi massal. Nah, kemudian itu paling bisa dijual di pusat oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, di pusat oleh-oleh ini perlu kita pahami bahwa di situ sangat tergantung dengan kerjasama dengan travel. Jadi kadang dijual di toko A, toko B, itu orang datang berbis-bis, berjumlah puluhan orang, itu kan sangat tergantung dengan travel yang membawa mereka. Jadi kalau saya lihat harganya itu terlalu pricey. Dari harga dari pembuat, produsen dengan harga yang ada di toko itu jauh mahal gitu. Jadi nilai tambah yang diperoleh oleh para produsennya itu kecil. Yang menikmati untung yang paling besar itu adalah di toko oleh-olehnya itu, kios oleh-olehnya itu. Dan itu mohon maaf karena dia harus menghitung dengan berbagi keuntungan dengan travel agentnya itu. Karena ada kerjasama. Kerjasama, ya istilahnya bagi-bagi rezeki lah dari uang itu. Tetapi yang kasihan itu memang tetap yang memproduksi itu. Nah, itulah yang menurut kami agak sulit berkembang para produsen-produsen makanan olahan. Kemudian sebenarnya yang paling potensial itu, nilai tambahnya besar itu souvenir sebenarnya. Jadi tapi itu kan pekerjaan seni gitu ya. Dan saya mengamati itu pekerjaan seni itu kan kayak mutiara, kemudian itu sebenarnya juga harganya tinggi, mahal, pembelinya juga terbatas, tetapi margin keuntungannya
cukup tinggi. Jadi hanya dijual 10 atau berapa, tetapi setara dengan hasil penjualan oleh-oleh makanan olahan itu jumlahnya yang lebih banyak. Jadi itu apa ya? Jadi tantangan-tantangan hitung-hitungan ekonomis lah untuk mendapatkan nilai tambah yang besar. Oke, Pak Kades, soal pesisir juga kan tahun lalu seperti yang kita lihat banjirnya cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan, dan ancaman abrasi juga makin kesini makin tergerus aja wilayah bibir pantai. Nah, gimana Pak Kades, kan belum ada. Jadi betul, salah satu masalah tahunan yang permanen terkait dengan kondisi alam itu di Ampenan yang merupakan salah satu ancaman yang menghantui masyarakat pesisir itu mereka masalah banjir rob, kemudian juga abrasi dan lain sebagainya Jadi itu kalau soal alam kan kita tidak bisa tidak bisa prediksi, tidak bisa dilawan, harus kita berdamai dengan alam, beradaptasi dan mitigasi terkait dengan alam. Dan menurut saya itu setelah dicoba berbagai macam cara, yang teknologi sekedar apa istilahnya itu tanggul biasa, itu kan proyek tanggul di Ampenan itu kalau tidak salah sudah berulang kali sebenarnya, tapi kan tergerus juga, ambruk juga. Nah, terakhir itu memang diusulkan untuk membangun breakwater. Breakwater itu hampir kayak tembok besar, pemecah gelombang dan lain sebagainya, sehingga ombak itu tidak langsung menghantam kepada pesisir di pantai, tapi dia menghantam dulu breakwater, istilahnya pemecah ombak itu, untuk mengurangi kekuatan ombak, tekanan yang datang itu. Tapi setelah dihitung-hitung investasinya cukup besar, tetapi sudah diusulkan ke pemerintah pusat, masih menunggu karena dengan kapasitas intinya tidak mungkin dengan APBD dengan APBD Kota Mataram untuk bisa menyelesaikan Ampenan itu, masalah ombak yang ada di pantai Ampenan. Kalau tidak salah itu teknologinya hampir sama dengan rencana pembangunan tanggul di Pantura itu. Jadi Pantura itu kan rencananya karena seperti Semarang, kemudian Jakarta itu kan sudah laut itu sudah semakin tinggi, daratannya semakin. Nah, itu ada tembok rencananya. Nah, itu hampir seperti itu rencana yang di Ampenan itu. Sudah cukup lama sebenarnya perencanaannya, DED-nya saya tahu persis waktu di Bapeda. Cuma tertunda-tunda terus terkait dengan prioritas pembangunan di tingkat pusat lah. Di tingkat pusat. Oke, Pak. Jadi itu yang kayaknya baru bisa selesai secara permanen terkait dengan abrasi itu. Ya, kita cuma bisa sementara ini kan kemarin ada kalau tidak salah pembangunan riprap itu batu yang ditumpuk-tumpuk untuk sementara secara alami supaya mengurangi hantaman gelombang. Karena itu tiap tahun itu selalu menjadi persoalan warga pesisir, mulai bergotong royong untuk agar biar tidak tergerus tidak terlalu jauh. Kalau soal digitalisasi di nelayan kita udah masuk nggak, Pak Kades? Sepertinya belum ya. Belum. Ya, artinya harusnya sih sudah, Pak Kades ya. Harusnya sih sudah. Ya, kalau ngomong digitalisasi itu semua aspek kehidupan pasti akan mengarah ke sana. Cuma kita juga realistis masyarakat nelayan ini, pantai ini paling tidak dia bisa survive hidup aja dulu, kemudian mereka bisa menikmati pelayanan-pelayanan dasar yang cukup, rumah yang nyaman, kemudian akses pelayanan kesehatan, kesehatan, pendidikan. Nah, soal terkait dengan digitalisasi mungkin yang paling penting itu terkait dengan mungkin informasi cuaca dan lain sebagainya. Sejauh ini kan, kemarin satu hal isu yang menarik di pesisir ini kan, kemarin ada, kalau tidak salah ada orang liburan, anak-anak liburan
kemudian tenggelam, meninggal kan. Ya. Nah, itu yang menjadi atensi sekarang ini, sehingga Dinas Pariwisata dengan BPBD mendirikan posko pengawasan untuk mengawasi anak-anak terutama dalam ketika berlibur, apalagi sekarang kan musim liburan, musim libur banyak sekolah. ya. Jadi saya pikir konteks digitalisasi di situ juga sangat penting sebagai informasi Terkait dengan keamanan. terkait dengan keamanan, kemudian informasi cuaca, BMKG dan lain sebagainya. Ketika hari ini diinformasikan bahwa cuaca agak ekstrim, jadi kami pemerintah bisa lebih ekstra hati-hati ketika mengawasi pantai. Ada tsunami, kan ada studi mengatakan bahwa pantai Ampenan ini juga termasuk rawan tsunami. Nah, itu studinya serius gitu. Kalau tidak salah dari Bank Dunia atau dari cukup mahal biaya Jadi kalau Pulau Lombok ini atau di Selat Lombok ini ada tsunami, dampaknya itu kalau tidak salah sampai ke kantor wali kota itu. Tapi itu kan potensi tsunami. Artinya imbauan informasi soal keamanan, terus kemudian cuaca tadi kan itu diinformasikan oleh Pemkot Mataram dan bisa diakses oleh semua masyarakat terkait dengan itu. Terakhir Pak Kades, karena ini sudah menuju 35 menit, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Kota Mataram atau khususnya warga pesisir terkait dengan situasi yang sekarang? Ya, terima kasih Mbak Dela. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan pesan komitmen Pak Wali Kota terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir ya. Saya mengikuti kepemimpinan beliau ini, termasuk beliau pada saat menjadi salah satu pejabat birokrat lah di Kota Mataram ini. Wali Kota Pak Haji Muhan Roliskana itu sangat konsen terhadap Ampenan kalau menurut saya. Pemberdayaan masyarakat di pelabuhan itu kalau tidak salah 2-3 kali beliau langsung terjun melakukan revitalisasi Kota Tua Ampenan. Kemudian beliau juga menggagas terkait dengan taman hiburan taman hiburan Luang Balo, kemudian spot-spot pariwisata yang dikelola oleh masyarakat, oleh Pok Darwis dan komunitas masyarakat langsung. Jadi beliau itu satu yang saya pelajari dan pahami, beliau itu tidak suka ekek, tidak suka hal yang jorok-jorok ya, pingin bersih gitu. Dan umumnya di kawasan nelayan itu kan kurang rapi, kurang bersih. Nah, itu yang beliau coba intervensi pelan-pelan walaupun tidak mudah juga. Nah, itu memang terhalang dengan adanya bencana dan lain sebagainya. Nah, komitmen Pak Wali Kota ini ternyata di saat ini perlu kami sampaikan dan informasikan, Pak Wali Kota itu berpeluang mendapatkan penghargaan Presiden Satya Lencana Wirakarya bidang perikanan dan kelautan sebagai bentuk penghargaan apresiasi pemerintah pusat terhadap konsistensi dan komitmen beliau terhadap pembangunan di pesisir. Sekarang dalam proses pengusulan sudah sampai ke kepresidenan, ke staf kepresidenan, usulan beliau bersama, dan insya Allah kalau besok akan diverifikasi lapangan terkait dengan program-program inovasi beliau, salah satunya itu NACL. NACL itu Nelayan Andalan Cinta Laut. Nah, itu yang pernah disampaikan mungkin oleh Pak Camat atau Pak Lurah. Itu salah satu inovasi atau keunikan yang dilakukan di Kota Mataram dan itu diapresiasi oleh pemerintah pusat. Dan komitmen beliau itulah yang perlu kami suarakan dari Kominfo, bahwa dengan kemampuan keterbatasan fiskal, dengan kondisi alam yang cukup menantang, saya pikir pemerintah kota dalam ini Wali Kota Mataram
tidak pernah putus asa untuk memberdayakan, untuk memperbaiki masyarakat pesisir kita. Pasti ada cara dengan inovasi, kreativitas Betul. untuk mewujudkan itu, Pak Kades ya. Tadi menarik sekali soal NaCl. Ya, beberapa waktu lalu sempat kita bahas bagaimana nelayan ketika melaut, ketika ada sampah itu dibawa, diangkut pulang dan nanti ditukarkan dengan uang. Kurang lebih seperti itu, Pak Kades. Iya, betul. Itu katakan Bang sampah. Oke, Pak Kades, terima kasih banyak diskusi kita soal potensi pesisir Mataram, karena ini edisi lanjutannya, nanti teman-teman bisa tonton edisi-edisi sebelumnya. Kita bahas soal pesisir, gimana sih bahasanya, pokoknya kita bahas soal Empenan, ada Tanjung Karang dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Tribuners semua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Ekonomi selanjutnya. Saya Laila, dan di sini ada Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram, Bapak Muhammad Ramdhani, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.